Nikita Mirzani masih tetap eksis di media sosial. Tidak cuma membahas kasus pemerasan, Nikita Mirzani beberkan hal mengejutkan di sesi live terbarunya. Terseret kasus dugaan pemerasan dan TPPO, Nikita Mirzani malah mengaku sedang hamil. Ia menyebut jika tengah hamil 3 bulan dan tidak peduli siapa ayah dari calon buah hatinya. Pengakuan Nikita Mirzani ini sukses bikin heboh banyak pihak. Sebagian menyindir Nikita Mirzani cuma drama karena takut di penjara. Di sisi lain, netizen yang budiman memberikan pembelaan buat Nikita Mirzani. Netizen yang berbakti menyebut jika Nikita Mirzani cuma bercanda sarkas karena banyak pihak menanyakan pipinya yang bengkak. Bukan karena hamil, pipi Nikita Mirzani bengkak setelah melakukan perawatan gigi. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga jadi bahan sindiran soal jejak digitalnya bersama Reza Gladys. Ngaku tidak kenal dan tidak pernah bertemu, Nikita Mirzani justru terciduk ngonten dan joget bareng bersama Reza Gladys. Terkait kasusnya, Nikita Mirzani hingga kini masih menyangkal melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Selamat ya buat Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani sekarang sedang hamil jalan 3 bulan dan itu dibeberkan secara live di TikToknya. Dan katanya si Nikita Mirzani itu hamil 3 bulan dan dia nggak peduli siapa bapaknya, dan yang penting anaknya itu harus dirawat dan juga dijaga. Semangat ya buat Nikita Mirzani yang sedang mengandung anaknya yang jalan 3 bulan, dan semangat juga buat Loli dan adik-adiknya, sekarang udah nambah adik lagi. Berita terkait pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys itu masih rame, masih viral. Sekarang muncul lagi berita baru yang mengabarkan bahwa Nikita Mirzani ini hamil. Baru-baru ini Nikita Mirzani mengklaim dirinya hamil 3 bulan. Kok bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering diajukan oleh para netizen. Jawabannya adalah, ya jelas bisa dong. Nikita Mirzani ini perempuan, punya rahim, dan dia masih sehat. Itu sudah pasti bisa hamil. Ya, saya tahu maksud kalian itu bukan kesana kan. Nikita Mirzani ini gak nikah, kok bisa hamil? Nikah atau tidak, itu pilihannya Nikita Mirzani. Itu urusannya Nikita Mirzani. Toh juga faktanya Nikita Mirzani ini bisa menghidupi, bisa membiayai anak-anaknya meskipun dia tanpa suami. Terkait berita Nikita Mirzani hamil 3 bulan, itu beneran atau hanya pengalian isu, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas menurut saya itu lebih seru ngikutin kasusnya Nikita Mirzani melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Reza Gladys. Kita tunggu sampai sidang dan hasilnya itu gimana. Nikita Mirzani hamil, makanya nonton. Kalau misalkan lu kagak nonton, jangan suka nyebar hoax, jangan suka nyebar fitnah. Itu ditanya kenapa pipinya bengkak, dijawab tuh sama Nikita Mirzani, hamil 3 bulan. Siapa bapaknya? Kagak peduli siapa bapaknya. Bercanda. Dasar tukang fitnah. Salah nyenggol lu bos. Dok, gue bilang ya, siapa yang melakukan pemerasan sampai lu laporin kan Nikita Mirzani gitu ya. Lu yang ngundang, lu yang ngasih, sekarang lu seolah bilangnya lu diperas. Lu nggak tahu siapa yang lu hadapin gitu. Netizen kita juga udah tahu setelah kehadirannya Doktif, kita tahu tuh mana skandal-skandal yang punya overclaim, produknya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Lu sedang menutupin 2 poin ini kan, overclaim dan produk lu yang satu lagi gitu, yang orang juga udah pada tahu. Nah ini tinggal nunggu bolanya berputar aja. Lu sekarang buat kan Nikita Mirzani menjadi tersangka. Setelah ini lu yang menyesal dan kembali menjadi tahanan, bukan karena Nikita Mirzani, karena kita netizen ada di pihaknya kan Niki ya. Lu paham tuh dok, kata gue mah udah ada dekan aja deh, siap-siap ya. Kasus dugaan pemerasan yang menyeret nama Nikita Mirzani, Dr. Reza Gladys, dan Mail terus berkembang. Salah satu bukti yang menjadi sorotan adalah percakapan WhatsApp antara Mail dan Dr. Reza Gladys. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar pemerasan atau mungkin sekedar negosiasi bisnis? Mari kita analisa dengan metode penafsiran hukum. Dalam hukum pidana, ancaman adalah pernyataan yang memberikan tekanan atau paksaan kepada seseorang agar melakukan sesuatu yang menguntungkan si pelaku. Dari segi bahasa, menurut saya kalimat tersebut memiliki 2 tafsir. Yang pertama adalah negosiasi. Mail menawarkan jaminan selama 1 tahun agar nama Reza tidak disebut. Kemudian ancaman terselubung.
Jika tidak ada kesepakatan, ada kemungkinan nama Reza muncul setelah 1 tahun. Namun, di manakah unsur paksaan atau intimidasi? Karena dalam hukum pidana biasanya ancaman bersifat eksplisit, guys. Misalnya, kalau tidak bayar, saya akan membongkar rahasiamu. Tapi di sini kan kalimat Mail lebih bersifat opsional dan terbuka untuk tawar-menawar, yang lebih condong ke negosiasi dibandingkan pemerasan. Pemerasan dalam hukum pidana harus memenuhi beberapa unsur, guys. Yang pertama adalah adanya paksaan ataupun ancaman. Kemudian ancaman tersebut membuat korban merasa takut atau terpaksa. Yang terakhir adalah pelaku meminta keuntungan yang bukan haknya. Sekarang mari kita perhatikan apa respon dari Reza Gladys terhadap tawaran Mail. Jika Reza Gladys merasa diperas, mengapa ada diskusi terlebih dahulu kepada suaminya? Kemudian jika adanya paksaan, mengapa masih bisa dinegosiasikan? Dalam kasus pemerasan, korban biasanya merasa terdesak dan tidak memiliki pilihan selain memenuhi tuntutan dari pelaku. Namun dalam teks ini kan Reza justru mempertimbangkan dan meminta waktu untuk berdiskusi dengan suaminya. Mari kita bandingkan dengan kasus-kasus pemerasan yang pernah terjadi. Yang pertama adalah pemerasan nyata. Seseorang mengancam akan menyebarkan rahasia pribadi kecuali diberikan sejumlah uang dalam waktu tertentu. Kemudian negosiasi bisnis. Seseorang ditawari opsi agar tidak dibahas di media sosial dengan sejumlah kesepakatan. Nah, dalam percakapan Reza Gladys dan Mail sepertinya tidak ada ancaman langsung ya guys, ataupun batas waktu yang ketat. Mail tidak memaksa Reza untuk membayar saat itu juga, mainkan membuka ruang untuk berdiskusi. Berdasarkan penafsiran gramatikal dan sistematis, menurut saya percakapan mereka lebih condong ke negosiasi dibandingkan pemerasan. Namun perlu dianalisis bukti lainnya guys, seperti rekaman suara ataupun tindakan di luar percakapan ini. Jadi apakah ini benar-benar pemerasan atau mungkin hanya dinamika tawar-menawar dalam dunia influencer? Hanya hukum yang bisa membuktikan. Guys, ternyata banyak banget netizen atau masyarakat yang merasa janggal atau nggak logis atas kasus pemerasan yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani ini, begitu ya. Dan ku baca banyak komentar di video-video yang membahas ini, dan berikut adalah beberapa poin kejanggalan atau ketidaklogisannya itu guys ya. Yang pertama yang paling banyak aku baca komentar netizen adalah kenapa si dokter ini atau si owner skincare ini harus panik menghubungi Nikita Mirzani atau mengajak kerja sama Nikita Mirzani untuk mereview bagus produk dia, atau menutup mulut Nikita Mirzani dengan dia menawarkan sejumlah uang ke Nikita Mirzani untuk diajak kerja sama seperti itu. Kalau misalkan dia merasa produknya aman-aman aja, produknya tidak bermasalah dan tidak melanggar apapun. Terus yang kedua, kenapa setelah dia sendiri yang menawarkan sejumlah uang ke Nikita Mirzani ini untuk diajak bekerja sama seperti itu, kenapa justru sekarang Nikita Mirzani nyalah yang disebut pemerasan? Padahal kan dia sendiri yang menawarkan kerjasama, begitu ya, kayak pemilik brand, pemilik produk yang mengajak kerjasama seorang influencer gitu ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan ini adalah sebuah aksi pemerasan, kenapa bisa transfernya terjadi 2 kali, 2M terus transfer lagi 2M? Ataupun kalau misalkan udah terlanjur transfer 2M terus merasa ini sebuah pemerasan jadinya, begitu ya, kenapa nggak langsung lapor aja kasus pemerasannya? Kenapa harus ada aksi transfer kedua gitu ya? Terus kejanggalan atau ketidaklogisan yang keempat yang banyak aku baca dari komentar-komentar netizen adalah soal dia yang merekam atau merecord pembicaraan padahal dia yang nelpon gitu ya. Maksudnya begini, kalau misalkan ada seseorang yang menelpon seseorang mengajak kerjasama, tapi tanpa sepengetahuan orang yang ditelepon itu dia merecord diam-diam dan dijadikan itu sebagai senjata di kemudian hari, itu perlu dipertanyakan. Maksud dia ini memang dia mencari senjata kah untuk menyerang di kemudian hari, atau memang ini sebuah jebakan? Nah, itu tadi rangkuman dari komentar-komentar netizen guys ya, kejanggalan yang dirasakan oleh netizen ya. Gimana menurut kalian guys? Apa kalian juga merasakan hal yang sama? Kebanyakan yang komen para pemujanya, tapi jujur ya, wallahi aku tuh salut sama pemujanya si Lucifer ini. Jadi ketika ada fiti-fiti yang muncul, kalau menurut mereka itu berbau-bau ngomongin junjungannya mereka itu bergotong royong, bersatu padu untuk membela mati-matian. Mungkin bisa jadi gue yang paling terdepan nih untuk membela junjungannya gitu loh, agar gue dilirik mungkin, padahal nggak tahu ya di mata junjungannya kelihatan atau enggak, ataupun hanya sebatas debu gitu kan, kita nggak tahu ya gitu. Karena bagi orang yang jahat,
melakukan kezoliman, membela kejahatan, membela kezoliman itu hal yang wajar gitu, karena memang sifatnya sama gitu aja sih, ya kan? Kalau kita kan enggak, kita tuh melihat sesuatu walaupun kita nggak kenal, ini kok orang kok sifatnya seperti ini, selalu menghina orang, merendahkan orang, ya kan? The real ucapan adalah doa, nantinya akan jatuh di lubang yang dibuat sendiri gitu aja. Ucapan adalah doa, ya kan? Kejahatan muter-muter juga kenanya ke kita lagi, sama kayak mereka memuja, ya kan, berbondong-bondong, ya kan, bersatu padu membela junjungannya, paling ujung-ujungnya ntar juga ya dapat karma juga gitu aja. Karena apa? Mereka jelas-jelas, tapi gini, mereka tuh kadang-kadang nggak sadar, karena ketika mata ini bisa ngeliat, hatinya buta gitu, nggak punya rasa. Bagi kita yang masih punya rasa ulas asih, rasa peduli, ya kan, rasa dengan sesama, ya nggak mungkin kita itu menghina-hina orang, apalagi menghina fisiknya orang. Sama aja ciptanya Allah, sama aja menghina Allah, ya kan. Bagi mereka yang menghina-hina seperti itu, ya mungkin mereka bala-balanya si Lucifer, ya kan, para jin Ifrit, ya, yang matinya gentayangan, ya kan, matinya tidak wajar, biasanya kan jadi hantu para pemuja pesugihan, ya kan, alias pemuja Lucifer, ya kan, karena kita itu lagi ngebahas Lucifer, ya kan, manusia yang berhati Lucifer.